Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Kamis 13 April 2023. Hari Kamis dalam Oktav Paskah. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ketelanjangan atau kelemahan manusia dirasa sebagai ancaman. Setiap orang berusaha menutupi kelemahannya dengan aneka cara atau ketakutan. Jangan-jangan orang lain memanfaatkan kelemahanku untuk menjatuhkan aku. Beranggapan bahwa kebahagiaan atau damai sejahtera tidak akan dialami selama masih memiliki kelemahan. Penampakan Tuhan Yesus hendak memutus logika kita. Tanpa ragu dan malu dia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan kepada mereka tangan dan kakinya yang berlubang bekas paku. Damai sejahtera hanya dapat kita nikmati dan wartakan kalau kita realistis, berani menerima luka-luka atau kelemahan diri. Dengan mengakui dan menerima kelemahan diri, kita mengakui bahwa satu-satunya yang suci dan perkasa hanya Allah. Hanya Dia sumber damai sejahtera dan kebahagiaan sejati. Sikap seperti ini merupakan ungkapan bahwa kita sungguh orang beriman. Orang yang sungguh beriman akan dengan tulus hati mengakui serta menerima kekurangan dan kelemahan diri tanpa direpotkan olehnya. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus atau penampakan Yesus kepada para muridnya ini juga memberikan pesan kepada kita
seperti kudus, seperti Kristus. Tidaklah percuma kita menyerahkan hidup kita sendiri agar orang lain dapat hidup. Kehilangan nyawa demi sesama manusia bukanlah penghancuran diri. Menjadi biji gandum yang jatuh ke dalam tanah yang mati, itulah yang membuat seseorang menghasilkan buah berlimpah. Kristus yang bangkit menugaskan kita untuk memberi kehidupan kepada sesama. Hidup menjadi lebih indah bila kita kehilangan hidup demi orang lain. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita boleh mendapat inspirasi dari para ibu yang mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Kristus telah menampakkan Allah yang Maha Rahim kepada kita. Jika Allah memperhatikan kita dengan penuh kerahiman dan mengampuni kita, maka kita pun harus saling menyatakan kerahiman Allah. Kita dipanggil untuk menampakkan kerahiman Allah. Kerahiman Allah dalam diri kita menggerakkan orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.